Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai data warehouse. Eh, Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai penjelasan, arsitektur, dan juga contoh. Di sini saya Logaritma Pramesti Indraswari dengan NIM 1915051020 akan mempresentasikan mengenai penjelasan data warehouse. Baik, dimulai dari apa sih itu data warehouse? Jadi, data warehouse itu merupakan suatu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam proses manajemen. Selain itu, data warehouse juga merupakan penyimpanan di dalam bentuk elektronik di sebuah komputer induk maupun data cloud di internet. Selanjutnya, ada pun fungsi dari data warehouse. Yang pertama, untuk memudahkan para pelaku bisnis guna mendapatkan akses cepat. Yang kedua, menyediakan informasi yang konsisten. Yang ketiga, membantu dalam proses integrasi data. Yang keempat, mempermudah proses pembuatan laporan dan juga analisa. Yang kelima, mengakses data penting dari berbagai sumber melalui satu tempat. Yang keenam, menyimpan data dalam jumlah besar dan juga data-data lama. Selanjutnya, ada pun karakteristik dari data warehouse. Yang pertama, berorientasi pada subjek atau subject oriented, yang dimana data warehouse ini artinya berorientasi pada subjek yang dirancang untuk menganalisis data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi. Yang kedua, data yang dimiliki terintegrasi, yaitu data warehouse ini dapat menyimpan data dari sumber yang terpisah ke dalam format yang konsisten. Yang ketiga, memiliki dimensi waktu atau time variant, yang dimana data yang tersimpan dalam data warehouse ini mengandung dimensi waktu yang memungkinkan digunakan untuk rekaman bisnis untuk tiap waktu tertentu. Dan yang terakhir, data yang disimpan bersifat tetap, yang dimana bersifat tetap yang dimaksud di sini artinya data dalam gudang data tidak diperbarui secara real time, tetapi dalam merefresh sistem informasi secara teratur. Selanjutnya, kelebihan warehouse. Yang pertama itu data terorganisir dengan baik. Yang kedua, perbedaan struktur data dapat diatasi. Yang ketiga, proses transformasi dapat dimonitoring dan juga kesalahan dapat diarahkan. Yang keempat, masalah keamanan dapat dipecahkan tanpa mengubah sistem produksi. Yang kelima, tidak memperlambat kerja operasional transaksi. Selanjutnya, kekurangan dari data warehouse ini, yang pertama, bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua, data perlu diekstrak, transform, dan juga load atau ETL, dan di-load ke dalam data warehouse. Yang ketiga, semakin lama dipelihara, semakin besar biaya yang digunakan untuk merawatnya. Dan yang terakhir, data yang digunakan di data warehouse tidak dapat diupdate secara cepat, sehingga data yang ada tidak optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putwina Permata Aji dengan NIM 1915051021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur data warehouse. Jadi, sebelum saya menjelaskan bagaimana arsitektur data warehouse di sini, saya akan menjelaskan ada tiga istilah di sini. Yang pertama ada data source, warehouse, dan user. Jadi data source itu merupakan sumber data yang dimaksudkan dapat berupa database. Lalu warehouse itu merupakan gudang penyimpanan data. Lalu yang ketiga, user itu merupakan pengguna dan data warehouse. Jadi di data source itu ada dua, yaitu operational system yang menjadi wadah untuk menyediakan software yang mengambil atau memberikan sumber data dari data warehouse. Lalu yang kedua itu ada object file yang merupakan kumpulan data yang diakses secara periodik. Lalu di warehouse ini ada tiga, yaitu summary data, yaitu merupakan sekumpulan ringkasan sejumlah data, lalu raw data murni yang sama sekali belum disentuh oleh kompresi ataupun interpolasi. Lalu yang terakhir ada metadata, adalah informasi yang ditanam pada sebuah file berupa penjelasan. Lalu yang ketiga ini ada user, yang dimana ada tiga user, yang dimana yang pertama ini ada analisis yang bertugas untuk menganalisa data, lalu mining yang merupakan memperoleh knowledge dari data sesuai pola yang sudah ada, lalu reporting yang menyampaikan laporan. Lalu di sini arsitektur data warehouse itu ada tiga. Yang pertama itu saya akan menjelaskan data warehouse basic architecture, di mana merupakan konsep dari basic arsitektur ini adalah konsep dasar yang diperkenalkan oleh Oracle, di mana pada arsitektur dasar ini memiliki tiga bagian di dalamnya, yaitu sumber data, tempat data penyimpanan, lalu pengguna, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini arsitektur data warehouse ini merupakan arsitektur yang dasar, di mana data source ini yang akan yang merupakan data-datanya, lalu akan disaring melalui warehouse, melalui penyimpanan, lalu akan dipergunakan oleh user seperti yang ada di gambar ini. Jadi secara berurutan. Lalu yang kedua ada data warehouse staging area arsitektur. Jadi konsep dari staging area arsitektur ini adalah penambahan staging area untuk menampung data-data dari sumber data
transaksional sebelum dilanjutkan ke warehouse, yang dimana pada warehouse akan dilakukan pemilahan data yang sesuai dengan topik atau kebutuhan. Jadi di sini perbedaannya dari yang sebelumnya itu adalah penambahan staging area. Di mana staging area ini semisal kita akan menyaring data mahasiswa Uniksa, lalu kita akan menyaring sesuai kebutuhan kita atau topik kita itu mencari mahasiswa berprestasi. Jadi di sana akan disaring melalui staging area seperti itu alurnya. Lalu yang ketiga ada data warehouse staging area plus data mart arsitektur. Jadi di sini implementasi konsep ini adalah dalam unit-unit dalam suatu bidang yang berada dalam satu perusahaan yang memiliki data terintegrasi dengan pusat, sehingga setiap unit memiliki data mart yang berbeda sesuai kebutuhan. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu hanya ditambahkan data mart. Jadi semisal ini akan memberikan data untuk sales seperti itu, maka akan disaring lalu akan diberikan ke data mart berupa sales. Lalu disaring lagi untuk inventory, jadi disaring lalu dibawa ke inventory seperti itu. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan kita. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Gita Priani, NIM 1915051057. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh data warehouse. Data warehouse memiliki sistem yang cukup rumit dan kompleks jika ingin membuatnya sendiri. Contoh dari gambaran warehouse di dunia nyata yaitu sebuah toko swalayan merekam setiap penjualan barang dengan memakai alat POS atau point of sales. Database data penjualan tersebut bisa mencapai beberapa gigabyte setiap harinya untuk sebuah jaringan di toko swalayan berskala nasional. Tetapi pertumbuhannya pesat dari akumulasi data itu telah menciptakan kondisi yang sering disebut sebagai reach of data but poor of information. Tidak jarang kumpulan data itu dibiarkan begitu saja seakan kuburan data atau data tombs. Selain itu, ada pun beberapa contoh data warehouse paling populer dan telah digunakan oleh berbagai perusahaan dan institusi. Yaitu yang pertama ada Amazon Redshift. Data warehouse yang ditawarkan di sini berupa sistem penyimpanan data cloud yang terkenal akan kecepatannya, cocok bagi perusahaan atau institusi dengan beban kerja konkuren tinggi. Adapun beberapa fitur unggulan Amazon Redshift sebagai berikut, yaitu inteligensi bisnis, analisis prediktif, analitik aliran real time, dan Amazon Redshift. Selanjutnya, ada Panoply. Tidak membutuhkan coding saat mengambil data, Panoply menggunakan sistem Machine Pembelajaran dan Natural Language Processing atau NLP yang berfungsi untuk membentuk informasi dari berbagai sumber dengan teknik eliminasi. Panoply akan merampingkan data menjadi paling spesifik yang akan mengurangi waktu pengambilan data pendukung. Lalu selanjutnya, yang terakhir itu ada BigQuery. Nah, di BigQuery ini dengan sistem NOOPS atau tanpa operator analisis data, BigQuery menawarkan pengguna kemampuan untuk mengatur data menggunakan SQL yang cepat seperti query untuk analisa real time dengan sumber terbaru yang pastinya sangat menguntungkan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan terima kasih.